warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang bidang-bidang dalam psikologi klinis. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Junaida Fatriati, NIM 2007016004. 2. Sylvia Nurlaili, NIM 2007016013. 3. Lintas Wahyuning Karimah, NIM 2007016017. 4. Nurul Azhara, NIM 2007016021. Dan yang terakhir, Muhammadut Thohiro, NIM 2007016040. Bidang-bidang dalam psikologi klinis yang pertama yaitu psikologi komunitas. Sejarah psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan bagian dari psikologi klinis. Pada tahun 1960 mulai dimasukkan ke dalam kajian kesehatan mental. Psikologi komunitas dan kesehatan mental komunitas dalam wadah yang sama. Pada tahun 1965, kontroversi adanya ketidakpuasan apabila psikologi komunitas lebih menekankan pada psikoterapi daripada tindakan preventif dan promosi kesehatan. Pengertian psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau meningkatkan kesejahteraan manusia atau well-being. Menurut Paris pada tahun 1992, psikologi komunitas adalah kajian tentang kehidupan sosial yang terjalin antara manusia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Orford tahun 2000, psikologi komunitas adalah prinsip-prinsip tingkah laku untuk mengerti dan memecahkan atau menyelesaikan problematika ataupun masalah-masalah dan situasi komunitas. Menurut Corhin tahun 1996. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Ranah psikologi komunitas. 1. Perhatian terhadap hubungan antara individu dan komunitas atau masyarakat. 2. Melalui penelitian dan tindakan yang kolaboratif, psikologi komunitas berusaha untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup individu, komunitas, dan masyarakat. 3. Fokus psikologi komunitas tidak hanya pada individu dan lingkungan, tetapi juga koneksi antar keduanya. 4. Perhatian utama psikologi komunitas adalah kesejahteraan individu dan komunitas. 5. Studi ilmiah tentang perilaku yang diterapkan dalam setting komunitas. Psikologi kesehatan. Pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh psikologi terhadap cara manusia untuk menjaga dirinya agar sehat, penyebab sakit, dan bagaimana mereka merespon saat sakit. Itu menurut Taylor tahun 1999. Yang kedua, psikologi kesehatan merupakan perhatian terhadap semua aspek kesehatan dan kesakitan yang telah terjadi sepanjang masa hidup. Itu menurut Maddox, Robert, Sladen, and Wright tahun 1986. Ruang lingkup psikologi kesehatan. Yang pertama, untuk keperluan klinik ada psikiater, psikologi klinis, kedokteran klinis atau psikosomatik. Yang kedua, untuk keperluan kesmas atau kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kesehatan masyarakat, psikolog sosial untuk keperluan intervensi kesehatan dan komunikasi kesehatan. Yang ketiga, untuk pelayanan kesehatan, yaitu untuk pencegahan sekunder. Yang ketiga ada sejarah psikologi kesehatan. Yang pertama pada zaman kuno dan masyarakat terbelakang. Masyarakat kuno atau terbelakang menganggap bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat. Yang kedua masa Yunani dan Roma tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Hippocrates menganggap penyakit itu disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan dalam tubuh.
menurut Galen dan Plato, adalah badan dan jiwa tidak berhubungan. Pada abad pertengahan, penyakit dianggap karena kutukan Tuhan. Menurut Thomas Aquinas, badan dan jiwanya tidak terpisah. Pada abad Renaissance, binatang dianggap tidak memiliki jiwa, tetapi manusia dianggap memiliki jiwa. Jiwa manusia akan meninggalkan jasadnya ketika mati. Abad ke-19, ilmu kedokteran mulai mantap atau lahirnya ilmu kedokteran. Muncul mikroskop, pembedahan mayat, dan The Origin of the Species. Pada abad ke-20, muncul tantangan terhadap sebagian konsep biomedical model berupa munculnya model itu kedokteran psikosomatik, kesehatan perlu, perilaku atau behavioral health, psikologi kesehatan atau health psikologi, kedokteran psikosomatik. Menurut Freud, gejala fisik tanpa kelainan organik atau ada hubungan antara kehidupan emosi dengan tubuh. Gejalanya muncul dari adanya konflik dari alam secara tidak sadar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia, yaitu tentang tujuan psikologi kesehatan. Tujuan psikologi kesehatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memahami, menjelaskan, mengembangkan, dan menguji teori dengan cara mengevaluasi peranan perilaku manusia dalam hal penyebab penyakit, mengevaluasi interaksi antara psikologi dan fisiologi, memahami peran psikologi saat mengalami penyakit, memahami psikologis penyakit dapat membantu untuk mengurangi gejala seperti nyeri, mual, dan muntah. Yang terakhir yaitu mengevaluasi peran psikologi dalam pengobatan penyakit. Yang kedua, untuk mengimplementasikan teori psikologi ke praktik psikologi dengan mempromosikan perilaku kesehatan dan mencegah penyakit. Neuropsikologi. Pengertian neuropsikologi. Neuropsikologi merupakan perpaduan atau gabungan dari ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku dari manusia itu sendiri. Neuropsikologis mempelajari efek dari kondisi otak, membantu mengidentifikasi jenis disfungsi otak berkorelasi berdasarkan perilaku mereka, menilai konsekuensi dari cedera otak atau membantu klien untuk pulih dan mengatasi gangguan otak. Kajian neuropsikologi. Subjek dalam studi neuropsikologi adalah individu dengan cedera otak akibat perang, kecelakaan, atau kondisi seperti stroke atau penyakit Parkinson. Selain itu, beberapa subjek mengalami gangguan perkembangan yang menghalangi fungsi otak normal, seringkali mengganggu pembelajaran atau perilaku lainnya. Bidang spesialisasi neuropsikologi. Neuropsikologi klinis. Neuropsikolog klinis bekerja dalam pengaturan perawatan kesehatan, menilai dan merawat pasien dalam kasus cedera kepala, stroke, atau gangguan neuropsikologis lainnya. Yang kedua, neuropsikologi kognitif. Neuropsikolog kognitif bekerja untuk lembaga penelitian publik dan swasta yang melakukan studi empiris pada mereka yang mengalami defisit fungsi otak saat mereka berinteraksi dengan pasien. Mereka tidak merawat atau memberikan intervensi untuk pasien. Selanjutnya, neuropsikolog yang pertama membantu neurologis atau dokter lainnya untuk memberikan keterangan diagnosis yang khas menyangkut persyaratan dan gangguan-gangguannya. Yang kedua, karena suatu penekanan sistem otak fungsional, neuropsikolog membuat prognosis untuk penyembuhan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi. Yang keempat, neuropsikolog dapat diminta untuk mengevaluasi pasien gangguan mental untuk membantu menangani kondisi penyakit. Selanjutnya, pengertian psikologi forensik. Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu forensi, yang artinya debat atau berdebat.
ditawarkan Nitzel dan Bernstein. Yang pertama, kompetensi untuk menjalani pemeriksaan atau persidangan dan tanggung jawab kriminal. Yang kedua, kerusakan psikologis dalam pemeriksaan sipil. Yang ketiga, kompetensi sipil. Yang keempat, otopsi psikologi dan kriminal profiling. Yang kelima, child custody atau hak asuh anak dan parental fitness atau kelayakan sebagai orang tua. Tugas psikologi forensik. Yang pertama, psikolog dapat menjadi saksi ahli. Yang kedua, psikolog dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus kriminal, misalnya menentukan waras atau tidaknya. Yang ketiga, psikolog dapat menjadi penilai bagi kasus-kasus madani atau sipil. Yang keempat, psikolog dapat juga memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. Yang kelima, psikolog diharapkan dapat memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang. Yang keenam, psikolog diharapkan dapat memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, psikolog diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan dan memberikan penelitian di bidang psikologi forensik. Peran psikologi forensik. Yang pertama, ahli judisial yang menelaah variabel-variabel yang berperan dalam tindakan kejahatan. Yang kedua, evaluasi mental korban kecelakaan kerja. Yang ketiga, evaluasi kepada penuntut dan pembela hukum tentang aspek-aspek psikologis. Yang keempat, penganiayaan seksual pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autis dan ADHD. Ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra, yaitu anak yang memiliki gangguan penglihatan. 2. Tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. 3. Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan anggota tubuh. 4. Tunagrahita. 5. Lamban belajar. 6. Anak yang mengalami gangguan belajar secara spesifik. 7. Anak yang mengalami gangguan komunikasi. 8. Tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran atau sebelum lahir, yaitu masa anak masih berada dalam kandungan telah diketahui mengalami kelainan dan ketunaan. Kelainan yang terjadi pada masa antara lain gangguan genetika atau kelainan kromosom, transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, pengguguran, dan lahir prematur. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi selama proses kelahiran. Yang dimaksud di sini adalah anak mengalami kelainan pada saat proses melahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain anak lahir sebelum waktunya, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, analgesik atau penghilang nyeri, dan anestesia atau keadaan narkosis, kelainan ganda atau karena kesehatan bayi yang kurang baik, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu atau vakum, kehamilan terlalu lama yaitu lebih dari 40 minggu. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran, yaitu masa di mana kelainan itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi bakteri, TBC atau virus, kekurangan zat makanan, kecelakaan, dan keracunan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.